Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian, NIM A111211100. Saya dari kelas B. Tugas video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah model-model pembelajaran. Di sini saya mengambil model pembelajaran Pakem. Saya akan menjelaskan model pembelajaran Pakem ini. Disimak dan didengarkan baik-baik ya guys. Baik, sebelum saya lanjut menjelaskan model pembelajaran Pakem, sebaiknya saya akan memberitahu apa itu model pembelajaran Pakem. Jadi, Pakem merupakan singkatan dari model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Model pembelajaran Pakem ini merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan pembelajaran Pakem, diharapkan berkembangnya berbagai macam inovasi kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Model pembelajaran Pakem ini merupakan sebuah model pembelajaran konseptual yang melibatkan paling sedikit 4 prinsip utama dalam proses pembelajarannya. Yang pertama, proses interaksi. Siswa berinteraksi secara aktif dengan guru, dengan rekan siswa, multimedia, referensi, lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, proses komunikasi. Siswa mengkomunikasikan pengalaman belajar mereka dengan guru, dengan rekan siswa, melalui cerita, dialog, atau melalui simulasi role play. Yang ketiga, proses refleksi. Siswa memikirkan kembali tentang kebermaknaan apa yang mereka telah pelajari dan apa yang mereka telah lakukan. Yang keempat, proses eksplorasi. Siswa mengalami langsung dengan melibatkan semua indera melalui pengamatan, percobaan, penyelidikan, dan wawancara. Guru harus menyadari bahwa pembelajaran memiliki sifat sangat kompleks, artinya pembelajaran tersebut harus menunjukkan kenyataan bahwa pembelajaran berlangsung dalam suatu lingkungan pendidikan, dan guru pun harus mengerti bahwa siswa-siswa pada umumnya memiliki taraf perkembangan yang berbeda-beda. Cara memahami materi yang diajarkan berbeda-beda. Ada yang bisa menguasai materi lebih cepat dengan keterampilan motorik atau kinestetik. Ada yang menguasai materi lebih cepat dengan mendengar atau auditif. Dan ada juga menguasai materi lebih cepat dengan melihat atau membaca atau disebut visual. Untuk itu, guru harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai jenis-jenis belajar, multimetode, dan multimedia, dan suasana belajar yang kondusif, baik eksternal maupun internal. Dalam model Pakem ini, guru dituntut untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat melibatkan siswa melalui partisipasi aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, yang pada akhirnya membuat siswa dapat menciptakan, membuat karya, gagasan, pendapat, ide atas hasil penemuannya dan usahanya sendiri, bukan dari gurunya. Yang pertama itu pembelajaran partisipatif. Pembelajaran partisipatif yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran secara optimal. Pembelajaran ini menitikberatkan pada keterlibatan siswa pada kegiatan pembelajaran, bukan pada dominasi guru dalam penyampaian materi pembelajaran. Jadi, pembelajaran akan lebih bermakna bila siswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas kegiatan pembelajaran.
Sementara guru berperan sebagai fasilitator dan mediator sehingga siswa mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam mengaktualisasikan kemampuannya di dalam dan di luar kelas. Yang kedua, pembelajaran aktif. Jadi pembelajaran aktif ini merupakan peningkatan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji. Pembelajaran aktif ini memungkinkan siswa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis dan belajar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran aktif ini memiliki persamaan dengan model pembelajaran self-discovery learning, yakni pembelajaran yang dilakukan oleh siswa untuk menentukan kesimpulan sendiri sehingga dapat dijadikan sebagai nilai baru. Jadi dalam pembelajaran ini guru lebih banyak memotivasikan dirinya sebagai fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar kepada siswa. Dan yang ketiga, pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif ini merupakan proses pembelajaran yang mengharuskan guru untuk dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas siswa selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan beberapa metode dan strategi yang bervariasi, misalnya kerja kelompok, bermain peran, dan pemecahan masalah. Dan pembelajaran kreatif ini menuntut guru untuk merangsang kreativitas siswa baik dalam mengembangkan kecepatan berpikir maupun dalam melakukan suatu tindakan. Berpikir kreatif selalu dimulai dengan berpikir kritis, yakni menentukan dan melahirkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau memperbaiki sesuatu. Yang keempat, pembelajaran efektif. Jadi pembelajaran dapat dikatakan efektif jika mampu memberikan pengalaman baru kepada siswa, membentuk kompetensi siswa, serta mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Hal ini dapat dicapai dengan melibatkan secara mendidik mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penelitian pembelajaran. Seluruh siswa harus dilibatkan secara penuh agar bergairah dalam pembelajaran sehingga suasana pembelajaran betul-betul kondusif dan terarah pada tujuan dan pembentukan kompetensi siswa. Pembelajaran efektif ini menuntut keterlibatan siswa secara aktif karena mereka merupakan pusat kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi. Jadi siswa harus didorong untuk menafsirkan informasi yang disajikan oleh guru sampai informasi tersebut dapat diterima oleh akal sehat. Dan yang lebih pentingnya, pembelajaran efektif perlu didukung oleh suasana dan lingkungan belajar yang memadai kondusif. Oleh karena itu, guru harus mampu mengelola siswa, mengelola kegiatan pembelajaran, mengelola isi, materi pembelajaran, dan mengelola sumber-sumber belajar. Menciptakan kelas yang efektif dengan peningkatan efektivitas proses pembelajaran tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan yang kelima, pembelajaran menyenangkan. Jadi maksudnya di sini pembelajaran menyenangkan merupakan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat suatu kohesi yang kuat antara guru dan siswa tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan. Terdapat 4 aspek yang memengaruhi model PAKEM, yaitu pengalaman, komunikasi, interaksi, dan refleksi. Apabila dalam sebuah pembelajaran terdapat 4 aspek tersebut, maka
kriteria PAKEM terpenuhi. Model pembelajaran PAKEM ini terbagi lagi menjadi 4, yakni yang pertama pengalaman, yang kedua komunikasi, yang ketiga interaksi, dan keempat refleksi. Saya akan menjelaskan dari keempat bagian ini. Yang pertama pengalaman. Di aspek pengalaman ini, siswa diajarkan untuk dapat belajar mandiri. Di dalamnya terdapat banyak cara untuk penerapannya, antara lain seperti eksperimen, pengamatan, percobaan, penyelidikan, dan wawancara. Karena di aspek pengalaman ini, anak belajar banyak melalui pengalaman. Anak belajar banyak melalui berbuat dan dengan melalui pengalaman langsung dapat mengaktifkan banyak indera yang dimiliki anak tersebut. Yang kedua, komunikasi. Aspek komunikasi ini dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, antara lain mengemukakan pendapat, presentasi laporan, dan memajangkan hasil karya. Di aspek ini ada hal-hal yang ingin didapatkan, misalnya anak dapat mengungkapkan gagasan, dapat mengonsolidasi pikirannya, mengeluarkan gagasannya, memancing gagasan orang lain, dan membuat bangunan makna mereka dapat diketahui oleh guru. Dan yang ketiga, interaksi. Aspek interaksi ini dapat dilakukan dengan cara interaksi, seperti tanya jawab dan saling melempar pertanyaan. Dengan hal-hal seperti itulah kesalahan makna diperbuat oleh anak-anak berpeluang untuk terkoreksi dan makna yang terbangun semakin mantap, sehingga dapat menyebabkan hasil belajar meningkat. Dan yang terakhir, refleksi. Dalam aspek ini yang dilakukan adalah memikirkan kembali apa yang telah dipikirkan oleh anak selama mereka belajar. Model PAKEM ini diharapkan dapat menghasilkan pembelajaran yang berkualitas, bermutu, dan menghasilkan perubahan yang signifikan, seperti dalam peran guru di kelas, perlakuan terhadap siswa, pertanyaan, latih, interaksi, dan pengolahan kelas. Dan kita lanjut ke dasar pendekatan PAKEM dalam proses belajar mengajar. Belajar ibarat orang yang sedang makan. Seorang yang makan hanya mungkin dapat menikmati lezatnya makanan dan menjadi kenyang jika ia sendiri yang mengunyah dan menelannya. Demikian halnya orang yang belajar. Seseorang belajar karena ingin memperoleh sesuatu. Ia hanya dapat meraihnya jika ia sendiri yang memprosesnya. Oleh karena itu, belajar cenderung diartikan sebagai upaya membangun makna. Guru itu mengajar, sesungguhnya bukan pemberi pelajaran, melainkan pembimbing belajar untuk membelajarkan siswa. Tugas guru adalah menciptakan situasi dan kondisi belajar yang dapat menjadikan siswa mudah belajar, tahu menggunakan sarana dan sumber belajar, bergairah belajar, tingkat keseringan dan kekuatan belajar tinggi, atau dengan kata lain, guru sebagai fasilitator. Untuk itu diperlukan desain yang mantap, disusun berdasarkan wawasan sebagai media pendidikan dan keterampilan mengajar yang efektif. Dan kita lanjut ke model-model pembelajaran yang mendukung pembelajaran PAKEM. Dalam perkembangan model-model pembelajaran, ternyata terdapat beberapa model-model pembelajaran yang sebenarnya telah memuat konsep PAKEM. Yang pertama, pembelajaran kuantum. Yang kedua, pembelajaran basis kompetensi. Dan ketiga, pembelajaran konstekstual. Pembelajaran kuantum ini merupakan bentuk inovasi dari
perubahan macam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Dan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual ini atau yang lebih dikenal dengan sebutan CTL merupakan konsep belajar yang beranggapan bahwa anak akan lebih baik jika lingkungan diciptakan secara alamiah. Artinya belajar akan lebih bermakna jika anak belajar dan mengalaminya sendiri. Apa yang akan dipelajarinya bukan sebatas mengetahui. Pembelajaran tidak hanya sekedar guru, melainkan materi pembelajaran kepada siswa, tapi bagaimana siswa mengenai apa yang dipelajarinya. Mungkin hanya sampai di sini yang dapat saya jelaskan mengenai model pembelajaran PAKEM. Semoga yang dapat mendengarkan penjelasan dari saya, kita sama-sama memahami penjelasan dari model pembelajaran PAKEM ini. Dan terima kasih telah mendengarkan video dari penjelasan model pembelajaran PAKEM ini.